طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa tidak henti-hentinya untuk kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Nikmat masih diberikannya kita kesempatan untuk menjadikan waktu-waktu kita menjadi waktu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya Bapak Ibu dalam majelis sholat maghrib serta majelis ilmu adalah duduk yang banyak diapresiasi oleh Allah. Insya Allah menjadi penarik ridha Allah Ta'ala untuk keberkahan hidup kita dan dimudahkan langkah-langkah menuju surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih melanjutkan pembahasan tentang dosa besar. Yang catatan kami terakhir nomor 5. Nomor satunya adalah tidak dosa besar pertama adalah menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Yang kedua adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Yang ketiga adalah bermain ilmu sihir atau mengamalkan ilmu sihir. Yang keempat adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Ini pun sudah saya bahas dengan dalil dan fatwa-fatwa ulamanya, bahwa orang yang pernah meninggalkan sholat sekalipun 50 tahun wajib untuk mengqodoknya. Yang kelima adalah tidak bayar zakat ketika sudah datang kewajibannya. Nah, sebelum saya melanjutkan hadirin, untuk dipahami kenapa kita harus mempelajari dosa besar. Karena sebagai prolognya begini, kita dalam rangka hidup ini ingin menyempurnakan agama kita, dan kesempurnaan agama itu ada 2. Ini mesti semuanya dilakukan. Kesempurnaan agama ada 2. Yang pertama adalah menjalankan semua perintah Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Tetapi ini saja tidak cukup. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, tapi gara-gara mencari nafkahnya dari yang haram, dia masuk neraka juga. Sebagaimana hadis sahih Nabi bersabda, ayyumal lahmin nabat min haram. Seseorang yang dagingnya tumbuh dari perkara-perkara yang haram, annaru aula bih, maka neraka lebih cocok untuk orang ini. Padahal dia sholat, dia puasa, tapi dia tidak mengindahkan perkara yang dilarang oleh Allah. Makanya yang nomor 2 ini sebagai penyempurna juga, nggak bisa cuma nomor 1 saja.
Nomor satu memang banyak sekali, ngaji ilmu, tahajud, puasa sunnah, bersedekah, berjihad fisabilillah, itu perintah. Tapi ada lagi di sana larangan Allah yang harus kita ketahui. Seperti ini hadirin. Ya, this my water. Ya, terserah saya mau minum pakai tangan kiri kayak tangan kanan, terserah saya. Ini air saya. Boleh kita sekalipun di dalam kamar tertutup, ruangan tertutup, minum pakai tangan kiri, sekalipun ini adalah air Anda, tidak boleh. Sampai dalam keadaan bersendirian pun kita terikat dengan hukum-hukum Allah, nggak boleh minum pakai tangan kiri. Itu namanya mengerti larangan. Hadirin, masuk WC, masuk toilet, boleh nggak kaki kanan? Nggak boleh. Langkahkan kaki apa dulu? Ada yang bertanya, Pak Ustadz, gimana kalau saya dua-duanya bareng? Ya kepleset lah. Nyari gara-gara aja sih. Ya, baru semalam ada pengajian. Ada jamaah yang bilang, gimana Ustadz kalau saya melangkahkannya bareng-bareng? Ya silakan aja kalau mau kejedot gitu kan. Nah, yang kedua ini hadirin, menjalankan semua perintah. Yang kedua adalah menjauhi semua larangan, semua, nggak pakai enggak. Dah, ini diantaranya yang sedang kita bahas. Ya, diantaranya tidak syirik, tidak mencuri, minum khamar, dan lain-lain. Kita masuk aja pada nomor 6 dalam kitab Al-Imam Dhahabi, ulama karismatik abad ke-6 ke-7 Hijriah. Ya, yang beliau kita bacakan kitab-kitabnya ini, Al-Kabirah As-Sadisah. Kita masuk pada dosa besar ke-6. Al-Kabirah As-Sadisah, dosa besar yang ke-6, iftar yaumin min Ramadana bila uzrin, membatalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i. Kalau ayatnya kan terkenal nih, cuma nggak ditulis ayat. Oh, ada tuh, Al-Baqarah 183, 184 sampai 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya apa itu? Sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang bertakwa. Hadirin, dalam Al-Quran dan hadis-hadis serta ijma' para ulama, seseorang boleh tidak puasa dengan halangan syar'i ada 9. Nanti ditambah 1 dari kalangan non-muslim jadi 10. Boleh tidak puasa, ya, ada 9. Nanti tambah 1. Yang pertama dari Al-Baqarah dulu 183. Faman kana minkum maridha, siapa yang sakit, au ala safar, ataupun musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nanti wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, siapa yang sepuh, lansia, udah 3 tuh. Jadi yang pertama sakit, yang kedua musafir, yang ketiga lansia, udah 3. Yang keempat wanita hamil, yang kelima wanita haid, yang keenam wanita nifas, yang ketujuh wanita menyusui, yang kedelapan wanita lagi anak kecil, yang kesembilan orgil. Apa orgil? Ya, orgil. Semangat banget jawabnya Bapak Ibu. Orgil, orang gila, nggak wajib puasa itu. Yang ke-10-nya tadi saya katakan tambahan 1 di luar Islam, non muslim. Ya, ini kalau berkaitan dengan hukum negara. Jadi kalau ada non muslim di depan rumahnya makan, ya mau diapain? Ya, memang mereka tidak wajib. Jadi 10 semuanya. 10 orang ini boleh tidak puasa. Ya, di yang 9 lah, yang 9 nanti ada konsekuensi. Kalau yang nomor 10
tidak ada konsekuensi, ya paling di akhiratnya langsung nyemplung kemana? Makanya doain Bapak Ibu orang-orang non Muslim tuh, ya. Semalam kita acara bareng sama Ustadz Dery Sulaiman. Dia itu kalau lagi ada di airport di apa, yang pakai sorban terus tuh, ketemu orang Chinese, orang apa, diomongin aja. How are you? Dia ngomong gini-gini, masuk Islam yuk. Gitu. Iya, langsung. Itu Ustadz metal, Masya Allah. Emang dia masih main musik metal, tapi nggak usah dihina lah. Anda juga belum pernah masukin orang masuk Islam, Pak. Dia ngaku semalam saya, Ustadz, Alhamdulillah saya pernah masukin hampir 300 orang masuk Islam. Ya, dia kan artis gitu kan. Dia pemain seni. Ya kita pandang lah dari kebaikan. Lagian nyanyiannya pun bukan nyanyian yang apa-apa. Nyanyinya pun mengingatkan kita akhirat kan. Orang kaya mati, orang miskin mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu. Ustaz jadinya, maksudnya nyanyian begitu kan. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi pun masih membolehkan selama dia bukan bernafaskan cinta, syahwati, ya perkara-perkara dosa. Kalau itu kan ngingetin akhirat. Jadi nggak usah pandang itunya. Nah saya terkagumnya itu dia katakan, emang antum gimana sih? Pokoknya kalau saya di kereta api di mana saya ngajak obrol orang. Kalau dia Islam selalu saya ajak sholat berjamaah, ngaji Quran, tahajud. Antum kuat banget berarti imannya ya. Ya nggak tahu lah Ustadz. Pokoknya Allah berikan kayak gini aja. Makanya dia nggak berlepas sorban tuh. Nah hadirin, jadi ini diantaranya orang-orang yang dibolehkan tidak puasa, nanti ada konsekuensinya. Tapi kalau ada seperti gini, Anda punya bisnis kuliner. Kita kan bukan pemerintahan Islam seperti apa, belum ada peraturan-peraturan yang baku dari pemerintah supaya boleh apa enggaknya buka kuliner, kecuali di Aceh itu. Kalau di sini Anda mau buka bisnis kuliner, buka jam 8 pagi, boleh. Tapi syaratnya apa? Harus selektif. Letakkan tuh di depan toko kuliner Anda, warung Padang Anda itu 2 satpam. Ya. Ada yang datang. Maaf, Bapak, apa kategorinya dari yang 10 ini? Maaf Pak, saya orang Kristen. Oh ya silakan. Halal tuh. Rezekinya halal. Tapi harus selektif. Yang kedua datang, Bang, apa status Anda 10 orang ini yang boleh makan siang hari? Mohon maaf Pak, saya dari Solo, orang Jogja, ya datang ke sini lagi musafir. Oh ya silakan. Yang ketiga, Mbak-mbak, kamu gimana? Saya lagi berhalangan, silakan. Yang keempat, Mas, kamu gimana? Saya orang gila. Orang gila ngaku. Berarti gila-gilaan. Hadirin, kalau toko warteg-warteg yang ada, entah warteg Bahari kayak, warteg Tegal kayak apa gitu. Warteg emang warteg Tegal ya. Terserah namanya apapun, kalau tidak ada selektif kayak begitu, itu Masya Allah motor yang apa, parkir di situ, lalu dia pakai gorden kayak begitu, makan di dalam, orang Islam semua, tidak halal, dosa. Pemerintah harus turun tangan menutup itu. Jadi kalau mau buka kuliner dari jam 8, karena Allah mengizinkan ada 10 orang boleh makan minum, boleh silahkan, tapi harus selektif. Kalau enggak, mendingan buka pas ngabuburit jam 8, jam berapa? Jam 4, jam 5. Baik, kita lihatkan dulu nih hadisnya. Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan diantaranya wasabata fi sahihain, telah tetap hadisnya dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ia bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Ya, ini sudah kita pahami ya. Islam tertegak dari 5 pilar. Syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Muhammadar rasulullah, dan Rasul Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, serta bayar zakat. Wa hajjil bait, berangkat haji. Wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Nah,
Dalam hadis sahih Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari membawakan Nabi bersabda, "Man aftara yauman min Ramadana," siapa yang berbuka siang hari Ramadan bila uzrin, tanpa halangan syar'i, lam yaqdihi siyamad dahri, tidak bisa dia mengkodoknya puasa seumur hidup, wa in shamahu, seumpamanya dia mau mengkodok puasa seumur hidupnya. Berat gitu ya. Tapi kalau memang dia bertobat dengan tobat nasuha, wajib kodoknya kata ulama ya 1 hari itu. Maksudnya tidak bisa mengkodok kalau emang dia bermain-main dengan syariat dan bisa jatuh kepada kekufuran. Jadi perbuatan dosa-dosa yang kita sebutkan ini bisa jatuh kepada kekufuran kalau dia bermain-main, mengejek, mengolok-olok syariat. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang begini, puasa Ramadan ini puasa termasuk perkara yang tidak ada perbedaan pendapat para ulama untuk kita berbakti sama bapak ibu kita kalau mereka meninggal dunia dan punya hutang puasa Ramadan. Nggak ada perbedaan karena hadisnya sangat jelas. Yang ada perbedaan nanti untuk sholat, baca Quran, dihadiahkan. Kalau puasa, hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi hadirin, seumpamanya orang tua kita punya hutang puasa. Ini kata baginda, anak-anaknya boleh mengkodoknya. Orang tua punya hutang puasa sudah wafat, anak-anaknya boleh mengkodoknya. Ya. Tuh. Coba kita lihatkan hadisnya. Dalam Sahih riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah. Nomornya pada 1852. Sebentar deh. Ini kitabnya kebanyakan saya buka. Jadi hilang-hilangan tuh. Maksudnya tuh mau biar nggak pakai nulis lagi tapi hilang-hilangan juga. Nih, 1852 dalam syamilahnya ini, baginda Nabi SAW ditanya oleh seorang laki-laki. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan ia bersabda. Aduh, saya kedinginan ya, Pak. Atau yang depan situ dimatiin dulu aja ya, Mas ya. Ini udah mulai alergi. Saya udah ikhtiar, udah berobat tapi belum sembuh. Kalau kedinginan tuh selalu kayak mau bersin-bersin gitu. Oh, ini kali ya, terlalu besar ya. Oh, dikeatasin. Jazakallah khair. Semoga panjang umur, Bang. Mau didoain lagi, Bang? Cepet nambah gitu. Nambah apa ya? Nambah rezeki, ya, bisa haji lagi, umroh. Hadirin, laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat." Sesungguhnya ibuku wafat, meninggal dunia, matat, mati. Wa 'alaiha shaumu syahrin, dan ia punya hutang puasa sebulan. Pertanyaan dari anaknya ini, afa aqdihi anha? Boleh enggak saya mengkodok puasa ibundaku? Jadi kalau kita kodok apapun pakainya ain. Anha, an ummi, kayak umroh. Labbaik Allahumma umratan an ummi. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan an ummi, an abi. Pakainya an, termasuk puasa. Afa akhdihi anha. Berarti para sahabat tuh grammar bahasa Arabnya canggih-canggih tuh, Pak. Ini kan pengupasan grammar bahasa Arab nggak ada zaman Nabi, Pak. Bid'ah nih termasuk. Iya. Mana ada istilah fi'il mudhari', fi'il amr, segala ditasrif ya. Huwa, huma, hun, ya. Anta, antuma, antum, antuna, antun, macam-macam. Itu zamannya nanti abad kedua, ketiga Hijriah. Jadi nggak bisa pakai huruf yang lain kecuali pakai an, gitu. Huruf jarnya itu. Afa aqdihi anha? Boleh tidak saya mengkodok puasa bundaku? Qala, Nabi menjawab, na'am. Apa arti na'am? Iya, silakan.
Berarti hadirin, hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal, ini langsung Nabi yang memutuskan, silakan, sampai, boleh. Makanya ada ulama dalam kaidah-kaidah usul fikihnya, mereka pakai kias, cukup hadis ini untuk semua amalan. Mau sholat kek, mau puasa, mau apa, baca Quran dari sini. Ada juga yang tidak. Terjadilah perbedaan pendapat. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat kayak begitu, umat Islam udah biasa dari dulu tuh, tinggal ngamalin aja mana yang dia meyakininya. Nggak usah pakai apa? Nyalah-nyalahin. Udah nggak ada waktu lagi kita Pak untuk saling menyalah-nyalahkan. Maulid lah disalahin. Apa salahnya maulid? Saya kalau maulidan justru membawa rasa cinta kepada Nabi itu. Lebih terasa, ya Allah. Nggak masalah yang nggak maulidan, tapi tidak usah menyerang yang maulidan. Karena ulama yang membolehkan maulidan hafal hadis 1 juta hadis. Dan ulama yang melarang maulidan tidak saya temui dari abad-abad sebelum ini, kecuali orang-orang sekarang. Yang hafal hadisnya paling cuma 10 dengan sanadnya ya. Qala haddatsana al-Humaydi, haddatsana al-Bukhari, haddatsana Syafi'i, qala haddatsana al-Malik, haddatsana Rabi' Nafi', haddatsana Abdullah bin Umar dari Rasulullah. Jadi jalan aja masing-masing. Kayak ini juga, pokoknya pengambilan dalil tuh banyak. Makanya kalau dari inti relnya udah agak beda, ya sudah, nanti pengambilan puncak daripada istimbat hukumnya akan beda juga. Dari situ pun harus paham, nggak usah pakai ngotot-ngototan, tidak usah pakai mengklaim. Kecuali kalau dalam segi akidah, kayak orang Syiah, Ahmadiyah, Khawarij, Berelwi, Jabariyah, Murji'ah, dan lain-lain. Nabi menjawab, "Na'am, silakan." Ditambah oleh Rasul. Rupanya beliau memberikan kaidahnya. Fadainullahi ahaqqu ayyuqdha. Bahasa Arabnya pun enak banget tuh. Fadainullah, karena hutang ibadah kepada Allah, ahaqqu, lebih berhak, ayyuqdha, untuk dikodok. Jadi kalau anaknya ada 6 orang, ibunya punya hutang puasa berapa tadi? Sebulan, tinggal dibagi-bagi aja berapa hari? 5. Masya Allah Pak. Jadi memahami hadis ini jangan Anda bentrokkan dengan Anda tidak mengaji dari ulama. Surat An-Najm ayat 37, 38, 39. Coba kita buka. Ustadz, kata Allah dalam An-Najm 38, 39, Allah taziru waziratun wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia enggak dapat pahala kecuali dari amalnya sendiri. Ini kok ayatnya beda, kontradiksi dengan apa? Hadis. Tidak. Berarti Anda enggak ngaji dari ulama tuh. Ya. Makanya guru gembul itu sudah harus di stop itu. Apanya? Channel YouTube-nya. Karena dia berbicara dengan nafsunya, tidak dengan ilmu. Sampai kemarin terakhir dia bilang apa? Pesantren tuh nggak ada zaman Nabi. Siapa bilang nggak ada zaman Nabi? Nggak sadarkah ada ashabus suffah? 70 orang yang tinggal di Masjid Nabawi, yang nggak punya rumah, mereka nyantri sama Nabi. Makanya terlahirlah ahli hadis dari ashabus suffah, anak-anak muda yang tinggal di Masjid Nabawi nyantri, nyatet hadis. Yang terbanyak adalah Abu Hurairah, 5.000 berapa saya lupa tuh. 5.000 berapa Ustaz? Ustaz Z siapa? 5.137 hadis kurang lebih lah begitu. Itu yang paling banyak ashabus suffah. Coba hadirin kita lihat dulu ini ayatnya. Wan najmi idza hawa, surat ke-52. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Tuh, ayat 36 sampai 39. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Ketahuilah bahwa manusia tidak bisa mewariskan dosa. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan seorang manusia dapat pahala dari amalnya dia sendiri.
Itu kok boleh kata Rasul? Yang udah meninggal siapa? Ibunya. Yang mengkodok hutang puasanya siapa? Anaknya. Kok kontradiksi? Tidak kontradiksi. Jawabannya, kata para ulama, sampai dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah pun begitu. Pertama jawabannya adalah baca dari ayat 36-nya. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah ia tidak diberikan kabar tentang berita dari kitab-kitab naskah-naskahnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa, wa Ibrahim alladzi wafa, serta syariatnya Nabi Ibrahim yang telah memenuhi janji-janji Allah. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Oh, ternyata syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, seseorang tidak mewariskan dosa. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan manusia dapat pahala dari amal dia sendiri. Berarti jawaban pertama ini adalah syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Bapak Ibu tahu nggak syariat Nabi Musa? Kalau tobat itu ngapain? Tobat dari perbuatan syirik ngapain? Bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Itu syariatnya Nabi Musa. Jadi kalau bertobat, bunuh, udah. Kita kan enggak. Ini syariat Nabi Musa. Yang kedua, ayat ini sudah diganti hukumnya, tidak lafaznya. Lafaznya masih ada. Lafaznya masih ada tuh. Tapi hukumnya udah diganti dengan ayat-ayat yang lain. Artinya seseorang selama dalam kaidah keimanan boleh saling memberikan sedekah pahala, istighfar. Kita buktikan dengan ayatnya. Mana contohnya? Contohnya dalam surat ke-40, surat Ghafir, ayat ke-7. Bahkan malaikat bisa memberikan pahala ampunan dosa untuk kita karena doa-doa mereka. Coba aja tuh surat Ghafir, coba kita buka nih. Ayat ke-7-nya. Walladzina yahmiluna al-arsya. Iya, nggak pakai wa berarti. Alladzina yahmiluna al-arsya, dan para malaikat yang menggotong arasy. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Allah Ta'ala Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Lihat selanjutnya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat juga membantu istighfar untuk kalian orang-orang beriman, karena kalian manusia punya dosa, sedangkan malaikat tidak ada dosa. Ada bantuan dari eksternal, Pak, untuk mengkikis dosa-dosa kita. Amal orang lain kan? Hadirin coba dijawab. Yang buat dosa siapa? Manusia. Yang minta ampunan? Boleh. Berarti tadi An-Najm berapa? 3738 sudah diganti dengan ayat-ayat ini. Masih ada yang lain? Banyak. Contohnya lagi, satu lagi deh. Surat ke-59, surat Al-Hasyr. Pada ayat ke-10. Walladzina. Oh, ini mau dilanjutin terjemahannya. Jadi ngetes Ustadz nih. Maka malaikat berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu dan rahmatmu memenuhi segala sesuatu. Kemudian malaikat mendoakan lagi, faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang bertobat. Wattaba'u sabilak, dan dosa-dosa umat Islam yang mengikuti jalanmu. Terakhir, hebat lagi Pak doa malaikat. Waqihim adzabal jahim. Ya Allah, hindarkan mereka dari siksa neraka jahim. Nih, lagi yang kedua. Contohnya dalam Al-Hasyr ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah generasi sahabat dan sahabat Muhajirin dan Ansor. Orang-orang Islam yang masih hidup sampai hari kiamat. Yang masih hidup ngapain? Yaqulun, mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, bukan dosa saya. Dosa apa? Kami. Terus wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami asalkan dalam keadaan
beriman. Ada tuh. Gitu ya. Baik, hadirin, ini diantaranya dosa besar yang jadi sebentar, masih banyak nih saya mau jelaskan, sebentar deh, jangan beranjak dulu ke dosa besar yang lain. Bapak Ibu sekalian, makanya tadi dalam hadis Bukhari, dalam Sahih Bukhari 1852 tadi yang saya tampilkan, apa quote-nya dari Nabi, karena hutang ibadah kepada Allah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dikodok. Ingat begini Bapak Ibu, sepasang suami istri datang kepada saya. Ini kisah nyata. Suami 80, istri 85 tahun umurnya. Pak Ustadz, kami ingat deh Pak Ustadz, kami bertobat tuh mulai ibadah usia 50 Pak Ustadz. Mulai puasa usia 50 tahun. Tapi sekarang udah 80 tahun, berarti kami punya hutang 30 tahunan Pak Ustadz. Bapak Ibu, kita jawab, kita kasih tahu, Pak Ibu, Anda masih bisa kodok nggak 30 tahun? 30 tahun berarti berapa hari? Kita bulatkan saja sebulannya 30 hari. Berarti 30 tahun berapa hari? 900. Bapak bisa kodok nggak 900 hari? Ibu sama istri, nggak kuat Ustadz, umur udah 80, 85. Nah, ini adalah alternatif terakhir. Ngapain? Bayar fit gitu. Kebetulan ini sepasang suami istri dokter, ya orang kaya, maka bayar fidyah. Oh gitu Pak Ustadz? Iya. Satu harinya kita bulatkan 1 liter. Berarti bayar berapa? 900 liter kali 2. 1,8 ton. Boleh dicicil. Ini alternatif terakhir. Kalau nggak kuat puasa tetap bayar apa? Fidyah. Sekarang nih, tadi pasangan umur 80 tahunan. Sekarang yang datang ke saya suami umur 33, istrinya umur 30. Yang bermasalah ini istrinya. Pak Ustadz, istri saya pernah hutang puasa 10 tahun. Emangnya kenapa Mas? Kami nikah tahun 2000 Pak Ustadz. Tahun 2000 istri tidak puasa. Kenapa? Hamil. Tahun 2001 hamil besar dan melahirkan, menyusui. Tahun 2002 masih menyusui, belum puasa juga. Tahun 2003 udah 4 tahun hamil lagi anak kedua. Tahun 2003. Tahun 2004 hamil tua, melahirkan. Tahun 2005 masih menyusui. Tahun 2006 anak ketiga. Ya nggak salah kan? Masa ia mau diaborsi anaknya? Tahun 2006 ya akhirnya hamil lagi. Tahun 2007 melahirkan. 2008 masih menyusui. 2009 anak keempat. Hampir 10 tahun puasa. Baik. Bagus Anda bertanya, iya Ustadz gimana nih caranya? 10 tahun berarti berapa hari? Saya kok susah mikir sih. 300 ya. 300 hari kita bulatkan, 300 hari. Nah, ini menurut pendapat ulama yang muktamad tetap wajib kodok 300 hari. Kayaknya itu susah banget 300 hari. Tidak. Wanita umur 30 Pak itu masih muda banget. Saya ajarkan sama si suaminya nih, Bang, gini Bang. Anda ya, ikutkan dengan Senin Kemis. Senin Kemis sebulannya ada berapa? 8. Setahun ada berapa? 96 ya, 96 hari. Berarti untuk mencapai hutang 300 hari perlu berapa tahun? Aduh, 3 tahun setengah. Istri umur 34 udah kelar. Diikutkan dengan puasa yang gak terasa. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Itu berarti perhatian istri, perhatian suami kepada sang istri.
Lalu suaminya saya bilang, abang juga puasa, niatnya puasa apa? Sunnah. Barengin sang istri. Anda niatnya puasa sunnah, istri niatnya puasa apa? Qadha. Ketemu lagi udah 5 tahun, gimana bang? Udah Ustaz, alhamdulillah, istri udah tuntas. Ini mau hamil lagi nggak? Nggak tahu Ustaz. Ya terserah aja gitu kan. Kan banyak anak banyak rezeki kata orang tua. Bapak Ibu sekalian, ini hutang tetap hutang kepada Allah. Makanya ketika saya baca kitab fikih 4 madhab, semua ulama tuh kalau puasa aja wajib diqadha, cuma enak puasa ada alternatif apa? Bayar fidyah. Nah, kalau sholat sebenarnya sih kalau Anda mengajinya lebih detail, sholat yang hutangnya puluhan tahun kalau udah nggak mampu disolatkan, ada juga tuh fatwa kontemporer dari mazhab Asy-Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'inya, untuk dibayarkan fidyah. Tapi saya lebih condong untuk mengqadha sholat yang dulu tertinggal. Kenapa? Begini analoginya, puasa itu di bawah hukum sholat. Kalau puasa aja wajib diqadha, apalagi apa? Sholat. Itu pakainya adalah kias aulawi, kias ke atas. Ya, mempersamakan hukum dengan yang lebih penting. Sudah. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ini azan berapa menit lagi? 5. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini silakan Pak. Iya, Pak Ketua. Ini Pak Ketua kan ya? Iya, siap. Enak banget ya. Iya. Bahkan bercandanya itu bablas, bukan cuma itu. Akhirnya dia udah qadha karena dia selama Ramadan ada di mana? Di Masjidil Haram. Umroh Ramadan sebulanan. Ustaz, hutang sholat saya udah saya qadha. Jadi saya selama nggak sholat 50 tahun, sehari 5 sholat, sebulan kali 30, 150 kali sholat, kali 12, 150 kali 12, sampai saya hitung 50 tahun kurang lebih saya punya hutang sholat Ustaz 350.000 kali sholat. Cukup Ustaz. Bahkan saya pulang ke Indonesia udah nggak sholat lagi, udah punya deposit. Saya bilang ente begini. Nggak ada satu fatwa ulama pun, nggak bisa apa? Para ulama tidak mengizinkan begitu. Jadi bayar qadhonya harus bayar fisiknya. Qadha kayak tadi, sebelum sholat subuh qadha dulu, sebelum zuhur qadha. Enak loh Pak, mengamalkan yang dari fatwa ulama. Ini saya jamin nih, kitab-kitabnya ada. Ya, gitu. Fatwa-fatwa ulamanya ada. Jadi jawabannya nggak bisa di Masjidil Haram. Makanya saya ketemu sama orang itu, mohon maaf, dari Madura, Pak Haji. Pak Haji, kenapa nggak sholat? Ustadz, aneh udah punya deposit. Deposit apa maksudnya? Saya lama kemarin di Masjidil Haram, sebulan. Sekali sholat, 5 kali sholat aja udah 500.000 katanya. Itu bisa deposit berapa tahun itu? Saya bilang nggak boleh, nggak ada. Ya, gitu. Ya, silakan Pak. Para ulama begini Pak, berkata lansia itu pertama diikutkan kepada keadaan secara kearifan lokal tempat dia tinggal. Kearifan lokal kita di sini umur berapa Pak yang udah sepuh banget Ibu? Yang udah nggak kuat ke masjid? Bapak mohon maaf, di sini ada yang 80 tahun? Siapa? Pak Haji 80 tahun. Masih kuat puasa nggak Pak Haji? Masih kuat. Ya. Berarti, tapi kalau Bapak nggak kuat puasa pun nggak apa-apa. Udah hitungan 85 ke atas, 80 ke atas. Biasanya begitu. Pakai kearifan lokal para ulama menghukuminya. Kayak di tempat saya tinggal di Pakistan dulu, tempat saya ngaji itu orang udah umur 60, 70 udah capek banget hidupnya. Sujudnya udah nggak bisa, udah pakai ini. Ya, kita paling umur 80-an gitu kan. 60-an itu di sana saya lihat banyak yang udah nggak kuat gitu. Mungkin karena makannya terlalu berlemak atau bagaimana gitu. Yang saya perhatikan. Jadi kalau dalam hadisnya itu Rasul tidak menentukan berapa tahunnya, tapi ikut kepada kearifan lokal setempat. Kira-kira orang yang sepuh itu seperti apa? Gitu. Beda kalau di suku Hanza di Pakistan pedalaman, itu umur mereka sampai 120 tahun.
100 tahun itu masih jogging, Pak. Iya, nama sukunya suku Hanza. Orang Islam. Kulitnya itu udah agak kebule-bulean. Jadi Pakistan kalau ke gunungnya sana lagi, itu udah kulitnya putihnya putih agak bule, matanya biru. Ya. Pernah kita ketemu anak-anak, kita bilang, "Nih, karungin satu yuk." Gitu. Matanya bule apa? Biru-biru begitu. Gitu ya, Pak, ikut kepada kearifan. Jadi suku Hanza itu umur 80, 90 masih puasa. Masih kuat. Kita kebanyakan udah lemah ya, nggak apa-apa, umur segitulah kurang lebih 80, 85, 90. Kuota haji, penipuan. Ya, penipuan, dan itu bisa masuk kepada kezoliman. Karena dia itu kuota haji dari jaraknya dikasih 5 hari untuk kuota haji yang reguler. Lalu orang-orang ini, pihak-pihak ini menyatakan, nih 5 hari silakan Anda bayar. Tentu yang reguler itu orang-orang yang menengah ke bawah, nggak punya duit. Kalau dalam 5 hari nggak bisa melunaskan, ya udah batal. Nah itu batalnya dijual sama travel-travel VIP, termasuk Ustadz Anu. Harusnya dia tahu itu, ngapain dia ngambil? Kalau KPK jujur itu, nggak ada main belakang, itu mesti kena Ustadz itu. Makanya dia buru-buru kembalikan apa? Kalau nggak bersalah ngapain kembalikan uang? Ya, orang itu jelas-jelas adalah merupakan visa reguler, dijual ke Travel Plus dengan sebutan apa? Atau Furoda dengan sebutan percepatan. Gitu. Itu masuknya pada kezoliman serta penipuan dari pihak Kementerian Agamanya itu. Dan si ustadznya itu kalau emang mengerti, dia ikut dosa. Makanya lihat aja nanti. Mestinya ngerti dong. Ngerti. Iya, maksudnya terlepas dari itu semua, dari pihak Kementerian Agama itu disebut kezoliman atau penipuan, dosanya dari situ. Iya. Dibalikin yang mana? Ya ikuti aja prosesnya dulu seperti apa. Karena mestinya dia tahu, Pak, ini bisa apa. Jadi sama dengan membantu kezoliman gitu. Bukan masalah ditipu. Ya kan dia punya lawyer kan bisa mengarahkan, bilang aja saya ditipu gini gitu. Tapi kan jelas itu. Itu sudah perkara yang lumrah di kalangan para travel itu, percepatan kayak gitu. Allah alam bisawab. Sudah adzan? Ya Ibu, oh Ibu silakan Bu. Apa? Nggak punya anak yang mengkodok pasangannya, boleh. Hadisnya tuh Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Siapa orang yang dia meninggal dunia dan tidak punya anak, maka dipuasai sama wali-walinya, ya. Shoma anhu kata Nabi, waliyuhu yaitu keluarganya, termasuk suaminya. Suami kan dapat warisan juga, istrinya tuh. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, boleh dipuasai oleh keluarganya. Suami istri boleh. Demikian hadanallahu ikum jamain, kekurangan dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, terhindar daripada dosa-dosa, dan lebih kuat dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.